Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Rinoto seperti biasa di pekarangan rumah. Sore ini kita sudah berhasil membuat satu raised bed baru yang sudah 3 hari proses pembuatannya, media tanamnya. Kemudian sudah terkena hujan juga, maka sore ini kita akan mulai menanami meskipun tidak bisa seluruhnya, nanti disambung besok lagi. Yaitu akan kita tanami bayam merah ini seperti ini. Ini sudah terlalu padat sehingga nanti perkembangannya kalau dibiarkan itu tidak bagus, kurang cepat dan ya tidak merata perkembangannya seperti ini. Masa ini sebarannya ini bareng ini, masa ini yang ini besar, yang ini kecil banget. Ya, perbedaannya sangat-sangat terus itu yang sebelah situ juga ya. Nanti akan kita pindahkan. Terus di belakang saya, kalau ini ya memang selisih 3 hari kayaknya sama dengan yang ini. Ini udah sebagian kita ambil juga, kita pindahkan. Oke, kita langsung menuju ke sebentar, ini kita ambil dulu untuk dipindahkan. Aduh, ngambilnya susah banget ini. Ini dulu nyebarnya terlalu padat. Kita akan coba ambil dengan cara diangkat dengan tanahnya. Masukkan tangan ke bawah. Nah. Ini dia. Kalau diangkat seperti ini nanti akarnya nggak rusak. Yuk ke sana yuk. Sana, dari sana. Oke. Ini adalah raised bed baru yang sudah kita buat. Sudah 3 hari proses. Kemudian tadi di atas kita tebarkan sekam mentah tapi yang udah lama. Jadi untuk mulsa, nggak tebal sih, dikit aja. Untuk mulsa saja. Untuk mengurangi penguapan. Ini seperti biasa medianya tanah pekarangan bagian atas, kemudian pupuk kandang, kemudian dolomit, dan ada pupuk organik padat juga. Terus sekamnya kita gunakan sekam mentah. Sekam mentah nih. Terus ini adalah media tanam bekas tanaman kacang panjang dulu yang sudah kita panen dan sudah sudah tidak produktif lagi, kemudian kita bongkar, kita ganti. Setiap hari kita selalu membuat media tanam baru, baik yang di raised bed ini menggunakan bahan-bahan bekas. Ini kayak kayu bekas yang untuk bangunan tapi udah lama. Kemudian ini bekas juga kayu bangunan. Terus itu adalah kayu kelapa yang kita tebang karena tidak dulu ya mengganggu. Ya pokoknya semua barang bekas kita manfaatkan. Ini kita buat raised bed seperti ini karena mudah sekali perawatannya ketika kita nanam di sini. Selain itu juga untuk menghindari gulma atau rumput-rumput yang kesini. Kemudian kalau hujan juga medianya tidak hanyut dan mudah lah perawatannya kalau raised bed. Terus satu lagi dilihat itu nanti kalau sudah jadi seperti itu, seperti yang sebelah sana. Kalau udah jadi seperti sebelah sana itu kan senang sekali melihatnya. Jadi hijau, segar gitu ya. Nanti itu yang bayam kemarin yang besar sekali udah kita gunduli. Tadi udah kita buat sayur dari gunduli. Nanti harapannya nanti keluar tunas-tunas yang baru itu juga akan mengeluarkan daun-daun yang segar lagi. Ya. Ada satu hal yang mengganjal di pikiran saya, bahwa kami melakukan budidaya berkebun organik di pekarangan rumah itu untuk skala rumah tangga ya. Jadi saking banyaknya interaksi antara teman-teman yang nonton video, kemudian dengan kita, dengan teman yang lain juga, bahwa mereka ada yang komentar tentang budidaya organik kalau skala besar. Ya kalau skala besar memang agak riskan ya, agak rumit. Karena memang budidaya organik itu biasanya dilakukan untuk skala rumah tangga karena perlu perawatannya itu
dilakukan secara manual. Kebanyakan itu dilakukan secara manual, yaitu pengendalian hamanya pakai tangan, pakai semprot air biasa, kemudian pestisida nabati yang notabene efeknya itu tidak secara langsung membunuh hama, lambat sekali dan perlu ketelatenan. Makanya kalau diterapkan di skala besar maka agak rumit ya. Tapi tujuan pertama kami membuat video tentang berkebun organik ini adalah untuk skala rumah tangga, bagi kita yang hobi berkebun, kita yang hanya memiliki lahan sempit di pekarangan rumah, di halaman rumah, depan, belakang, samping. Bagi kita yang mungkin hidup berada di kota, yang memang di sana tanah itu sangat-sangat langka, sangat-sangat sempit ya, semuanya semen, batu dan lain sebagainya. Jadi awal mulai itu seperti itu. Jadi itulah. Ada satu lagi yang benar-benar apa namanya? Yang sini. Kita sambil ngobrol, kita sambil lihat. Jadi apa? Mendekat nggak Pak? Kalau kita tidak mau melakukan budidaya atau berkebun secara organik, masa kalah dengan orang-orang yang di luar sana, Amerika, kemudian luar sana lah banyak sekali. Mereka juga menanam sayuran meskipun lahan mereka juga luas, tetapi karena mereka hanya butuhnya untuk makan sendiri, konsumsi sendiri, karena di sana kalau beli itu di supermarket biasanya mahal satu, ya sangat-sangat mahal. Yang kedua juga mereka tidak tahu kalau yang dibeli itu sayuran yang sehat atau tidak, bersih atau tidak. Maka mereka memilih menanam sendiri, berkebun sendiri di lingkungan rumah mereka sendiri secara organik. Nah, orang Amerika saja mau dia menanam secara organik. Mereka mau mengumpulkan kotoran hewan. Di sana kebanyakan biasanya kuda. Nah, mengumpulkan kotoran hewan. Terus mereka juga kalau susah mereka memelihara sendiri ayam. Kemudian mereka ambil kotorannya untuk pupuk. Kemudian sampah-sampah dari dapur mereka buat dengan kompos tumbler, kalau di sana namanya tabung kompos, tapi yang bukan kayak kita yang komposter yang kita ambil airnya, bukan, tapi mereka kering. Mereka sampai punya kompos tumbler itu banyak, karena yang ini sudah umur berapa jadi bersambung, nanti yang ini jadi, yang sini ganti yang jadi, nanti yang sana diambil untuk nanam, diisi lagi seperti itu terus menerus. Mereka aja mau menanam secara organik, mengapa kita tidak? Padahal lahan kita luas, kemudian negara kita adalah negara agraris ya. Mereka bukan, kita punya hanya 2 musim saja, musim panas dan musim hujan, yang itu sangat-sangat mendukung untuk menanam atau berkebun ya, sayuran. Mereka itu memiliki 4 musim yang ada musim-musim tertentu yang sama sekali tidak bisa menanam. Bahkan mereka dengan tidak kehilangan akal. Ketika musim salju tidak bisa menanam, maka mereka menanam di dalam ruangan. Karena mereka saking kepinginnya mengkonsumsi makanan yang sehat, organik dari rumah, dari pekarangan mereka sendiri. Ayo kita lihat ke sana. Itu ada beberapa ya. Itu tadi yang sebelah sana sayuran yang daun. Kemudian tadi apa itu? Sayuran cabai ya, cabai. Kemudian ini juga ada cabai kita yang lumayan, alhamdulillah sudah mulai tumbuh bagus. Ini umur 1 bulan, nanti mudah-mudahan 1 bulan ke depan sudah berbunga, dan 1 bulan ke depannya lagi sudah bisa dipetik. Jadi sekitar 60 hari lagi sudah bisa kita petik, yaitu tepat ketika lebaran. Jadi menjelang lebaran ini kayaknya kalau selamat sampai tujuan, menjelang lebaran ini sudah bisa kita petik ya, mudah-mudahan lah. Kalau bisa kita petik, kita udah nanam banyak, sekitar ada 300 pohon, maka sudah tahu sendiri biasanya kalau lebaran harganya mahal. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan sendiri, akhirnya bisa kita jual juga, karena lumayan ada, alhamdulillah ada pekarangan milik kakak yang nganggur, jadi kita manfaatkan saja. Di sini ada juga bayam, ini yang ini bayam yang tidak kita tanam ya, tumbuh dengan sendirinya, mungkin terbawa oleh pupuk kandang. Terbawa oleh pupuk kandang, ini kotoran kambing. Mendekat sini. Ya. Mungkin ini bijinya terbawa oleh pupuk kandang kotoran kambing ya, ini.
Jadi bayamnya juga subur sekali nih. Padahal kita tidak nanam bayam, juga tidak nanam tomat nih. Tomatnya juga seger banget. Ini tomatnya seger banget kan. Ya, ini cabenya. Ini. Ya, alhamdulillah nanti mudah-mudahan bisa bagus. Ya. Oh ya, ini kenikirnya sudah kita tanam juga, yang semayan sendiri udah kita tanam. Ini yang udah besar, udah hampir mekar bunganya, udah di pucuk-pucuk. Kemudian kita juga punya satu seledri yang harus kita pindahkan ini. Ini adalah semayan seledri 1 bulan yang sudah saatnya kita pindahkan. Karena ini juga terlalu padat, kalau tidak kita pindahkan nanti akan pertumbuhannya terhambat. Ini sudah kita persiapkan ini. Ini sudah kita persiapkan untuk seledrinya nanti. Akan kita, nah nanti modelnya seperti ini. Ini sudah ada lubang di bawah. Sudah ada lubang di bawah. Untuk keluar akar juga untuk nyerap air. Kemudian nanti akan kita kasih gelas yang tidak berlubang. Jadi nanti nutrisinya itu lewat bawah. Gelas ini kita isi nutrisi, mungkin 1 cm ke atas, 1 cm ke atas. Kemudian ini kita letakkan masuk. Ya, jadi dia medianya nyerap air dari bawah. Jadi nanti akarnya dia akan memburu ke bawah, menyerap nutrisi. Ini nanti seledri ke sini ya. Kemudian turi udah kita tanam sebagian. Ini banyak sekali ulat. Tadi udah kita ambil ulatnya sekitar ada 20-an. Hijau, ulatnya hijau, tidak terlihat sih. Maka harus secara teliti ini diperiksa satu-satu. Tapi tidak apa-apa, nanti juga muncul pucuk baru. Ini sebagian udah kita tanam. Oke, sini. Bisa. Ya. Ini yang paprika yang kita pindah kemarin. Alhamdulillah udah kemarin yang bunga pertama udah mulai jadi buah. Ini bakal buah. Mudah-mudahan nanti jadi juga. Ini ternyata telat memindah ke sini malah kurang subur ini. Nanti akan kita siram dengan mol ataupun air lindi. Ini bawang merah. Dan ada bangkol dan lain sebagainya. Oh, ada yang mati satu itu paprikanya. Busuk batang. Busuk batang tuh. Ini busuk batang. Ini. Nih busuk batang tuh. Ini busuk batang. Busuk batang apa kena apa ini? Oh. Ya Allah, ini bisa di-zoom? Bisa di-zoom? Ini mungkin awalnya busuk batang, terus ini kulit batangnya dimakan oleh anak siput bekicot. Kelihatan nggak siput bekicotnya? Ternyata kulitnya dimakan oleh siput bekicot nih. Ya, berarti. Tapi memang awalnya ini kayaknya kalau akarnya sehat ini, akarnya sehat, tapi batangnya ini busuk. Apa memang karena dimakan? Enggak sih, paling busuk dulu, setelah busuk mati terus dimakan. Apa-apa kita singkirkan aja. Oke, itu kangkung, ini kangkung. Kangkungnya juga ini subur banget. Besar daunnya lebar-lebar tuh, sana tuh. Tuh, dari bawah kan sana kangkung. Oke. Ini juga bayam mungkin 1 minggu lagi bisa kita petik. Oke. Intinya tadi adalah bahwa setiap hari kita selalu menanam baru, membuat media tanam, kemudian menyemai. Kita juga tadi udah menyemai banyak banget. Di situ ada, di sana ada. Membuat media tanam, menyemai, menanam, merawat, membuat media tanam lagi terus. Jadi rangkaian kegiatan berkebun kita seperti itu terus. Kalau ada waktu memang, karena berkebun ini adalah untuk pengisi waktu luang kita. Seperti itu terus, sehingga kita bisa mendapatkan sayuran yang kontinu terus menerus untuk kebutuhan kita sehari-hari ya, yang sehat tentunya. Tuh.
tadi intinya seperti itu kalau kita berkebun di rumah. Jadi tidak serempak. Kalau skala besar itu biasanya serempak. Untuk menghindari serangan hama dan penyakit biasanya penanaman dilakukan serempak. Kalau skala besar ya, jadi hama dan penyakitnya tidak begitu parah. Oke, seperti biasa kepada para pemirsa sekalian yang budiman, terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah memberikan support kepada kami, memberikan masukan, bimbingan, saran dan lain sebagainya, sehingga kami kedepannya lebih baik lagi. Kalau memang video ini dirasa sangat bermanfaat, ya pokoknya bermanfaat, misalnya bisa saja diklik share ya pada teman, saudara, tetangga, kepada siapa saja, supaya budaya atau virus berkebun organik ini menyebar kemana-mana, sehingga semakin banyak lagi orang yang mau memanfaatkan pekarangannya dengan ditanami sayuran, sehingga harga sayuran di pasaran tidak melonjak. Kemudian kita juga pasti mendapatkan sayuran yang sehat untuk keluarga kita sendiri. Pada para pemirsa yang baru saja nonton, silakan klik subscribe di bawah, ada di akhir video ada untuk berlangganan gratis video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga, tentang bagaimana kami mengolah limbah dapur, limbah keluarga, limbah pasar, limbah tukang buah, limbah sayur dan lain sebagainya menjadi pupuk yang sangat bagus untuk budidaya atau berkebun organik di pekarangan rumah. Selamat sore, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.